Pemirsa, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum AG dan barang bukti telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Proses perlengkapan berkas perkara AG dianggap cepat dibandingkan dengan pelaku lain. AG ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum tanggal 2 Maret 2023. Sementara tanggal 21 Maret sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kita akan membahasnya dengan kuasa hukum pelaku AG Sony Hutahean serta pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Sony dan juga Kang Asep. Malam. Baik, salam sehat selalu. Saya ingin ke Pak Sony dulu. Pak Sony, dengan sudah dilimpahkannya AG dan juga barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ini menandakan bahwa sudah tertutup ruang untuk dilakukannya diversi. Apa tanggapan Anda sebagai kuasa hukum AG? Oke, pertama kalau kami dari kuasa hukum, seperti kita sudah mendengar langsung dari Pak Kejari tadi bahwa keluarga adik David sudah memberikan surat resmi untuk menutup proses diversi di kejaksaan. Tentunya kita sangat menghormati itu. Kita akan lanjut ke proses selanjutnya dan juga pada intinya keluarga juga berserah semua. Dan dari awal juga udah kami sampaikan, dan semenjak kami di Polres juga konsekuensi semua ini sampai pada tahap hari ini juga udah sebelumnya kita udah sampaikan yang paling buruk sekalipun kita udah sampaikan dan keluarga juga sudah memahaminya. Dan yang terutama di situ keluarganya sudah paham dan menerima apapun keputusan dari baik dari keluarga korban maupun dari penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian ya Mbak ya. Keluarga sudah menerima. Dengan AG sendiri seperti apa responnya? Secara psikis juga seperti apa saat ini kondisinya? Jujur ya Mbak ya, kalau terkait AG sendiri Mbak ya, ini akan bisa dijawab oleh profesional yang khusus untuk anak ya. Apakah dia benar-benar memahami semua proses ini, benar-benar mengerti ya Mbak ya, itu jujur kami juga dari kuasa hukum memberikan ruang itu kepada pekerja sosial dari Kemensos dan semuanya Mbak, karena selama kita dampingin Mbak ya, maksudnya ini kan bukan seperti orang dewasa ya yang benar-benar memahami arti sebuah peristiwa ya Mbak ya, di umur 15 tahun ya, baru lulus SMP gitu Mbak ya. Jadi kami dari kuasa hukum juga memberikan semua ruang itu kepada profesional yang khusus menangani terkait Ya. anak lah. Tapi Jadi sampai dengan saat ini bisa saya juga dipastikan nggak ya bisa bahwa bilang AG memang masih ini mendapatkan gimana. pendampingan secara psikisnya begitu ya? Iya ya, kita melihat negara di sini hadir terkait Hmm. anak ya. Jadi kita juga melihat keseriusan lembaga-lembaga negara yang khusus terkait anak ini, dari Kemensos, Kemen PPA, dari KPAI semua. Ya ini kita lihat jalan semua gitu loh Mbak. Baik, Jadi kita oke. serahkan ke mereka nanti seperti apa, juga psikisnya kan mereka yang paling tahu ya Mbak ya. Karena ini seperti tadi saya bilang, ini kan bukan kayak orang dewasa yang benar-benar mengerti jangka panjang ini, jangka panjangnya kan seperti apa Ya, gitu. oke. Kemudian saya ingin ke Kang Asep. Kang Asep, muncul kemudian pertanyaan publik, mengapa pemberkasan AG ini bisa jauh lebih cepat dibandingkan dengan pelaku lainnya, yaitu Mario dan juga Shane. Apakah benar sebetulnya ada aturan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan aturan batas waktu, Kang Asep? Ya, yang pertama yang tahu lambat atau cepat tentu penyidik dan penuntut umum. Karena berkas dinyatakan P21 adalah oleh penuntut umum. Memang dalam sistem peradilan anak didahulukan perkara-perkara tindak pidana berkonflik dengan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya tidak tahu ya, apakah berkas itu ya ada kekurangan sehingga belum dinyatakan P21. Atau mungkin juga gitu kan bahwa ada hal tertentu yang mungkin belum yakinnya ya kalau dari polisi belum diserahkan, itu juga mungkin kita belum tahu perkembangannya itu. Tapi yang menarik adalah karena disangkakan perkaranya ada pasal penyertaan 55 maupun pembantuan, seharusnya kan karena perkara ini berkaitan harusnya kan udah tiga-tiganya atau dan yang lainnya udah sama-sama. Tapi kan sekali lagi yang tahu penuntut umum ya maupun polisi penyidik itu sendiri. Kita kan belajar di kasusnya S maupun T gitu kan, ketika didakwa dengan penyertaan artinya
tindak pidana penyertaan atau ada perbantuan di situ, sekali lagi, nah sebenarnya berkaitan. Nah kalau berkaitan kan, oh yang lain bisa duluan, tapi yang ini belum yang M belum dimajukan. Tapi sekali lagi mungkin yang itu alasan subjektif maupun objektif ada pada penuntut umum maupun penyidik. Itu aja mungkin yang kita Tapi dalam pahami. Undang-Undang Peradilan Anak diatur tidak Kang Asep soal batas waktu ini? Ya, enggak, karena mereka juga menggunakan KUHP, sekali lagi KUHP, menggunakan penyertaan 2 minggu seminggu, di situ juga ada aturan-aturan waktunya yang memang tadi didahulukan dari perkara-perkara yang lain. Tapi kan sekali lagi, sepanjang tahanan belum habis, nah antara mereka berdua, ya penuntut dan penyidik ya biasanya bolak-balik. Walaupun seharusnya cuma satu balik gitu kan, diserahkan, diperiksa apa kekurangan, dibalikan lagi gitu seharusnya itu. Cuma kan faktanya sekarang katakanlah bolak-balik atau belum dikirim, yang tahu mereka gitu kan. Tapi sekali lagi seharusnya didahulukan perkara ini semuanya gitu, karena tadi dakwanya penyertaan. Kalau penyertaan kan ketika si X terlibat dengan si Y, si Z, atau si A, si B, si Z ini terlibat, ketika si B dan si C dimajukan, otomatis kan kejadian untuk si A ini ada di berkasnya si B, ada di berkasnya si C. Ya di kasusnya Sambo kan kita jelas, di kasus Teddy kita jelas. Nah tapi sekali lagi mungkin karena terdakwanya saya nggak berani nyebut nama karena anak ya, terlepas siapapun ya, saya nggak boleh gitu kan. Nah terdakwa yang tadi yang belum maju-maju mungkin ada sesuatu yang memang harus dilengkapi, harus diyakinkan kan. Tapi juga jangan sampai nanti menimbulkan sakwa sangka gitu kan, karena ini punya sesuatu, ini punya ini, seperti orang tuanya susah juga dijadikan tersangka. Nah memang penyidik harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati nanti adalah, ya sekali lagi, kalau tidak hati-hati, tidak cermat, tidak jelas lengkap, nah bisa jadi sasaran empuk penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi gitu kan. Jadi jaksa memang harus hati-hati ya ketika menerima berkas ini, kelengkapannya jangan karena gancang pincang atau cepat tapi nanti malah kerepotan gitu. Itu juga memang harus hati, seperti katakan dulu kan, hormati dulu proses ini, tapi nanti kalau lambat nah baru kita kuliti. Saya ingin ke Pak Sony. Pak Sony, jadi mengapa pemberkasan AG ini bisa jauh lebih cepat dibandingkan dengan pelaku lainnya, yaitu Mario dan Shane? Apa yang Anda tangkap dari proses yang begitu cepat ini? Oke Mbak, kalau bisa saya melihat ya dari kita prosesnya di Polres dari awal, kita memang mengedepankan keterbukaan dan objektivitas kepada klien kita ini. Apa yang terjadi pada saat kejadian coba diingat kembali dan dibuka seluas mungkin. Apapun yang menurut dia baik itu benar atau salah menurut dia, dibuka apapun yang dia ingat. Di situ juga kita memberikan di situ juga ditunjukkan HP-nya biar dilihat lagi komunikasinya semua. Jadi di kasus ini sebenarnya kita lihat ya sangat sederhana Mbak, karena apa? Semua alat bukti itu ada CCTV, ada chat. Bahkan chat dari tahun lalu pun udah ada di penyidik sebenarnya gitu ya. Jadi kita melihat selain karena anak ya Mbak ya, selain karena anak, tapi kita juga melihat ya dari awal ini kita mendorong ya untuk klien kita ini lebih terbuka, lebih mengingat kembali apa yang pada saat itu, dan juga petunjuk-petunjuk melalui HP-nya dia, handphonenya gitu. Jadi tidak ada yang disembunyikan dalam kasus ini kita lihat Mbak, karena kita juga sudah mengatakan dan keluarga juga setuju bahwa ini untuk keadilan bagi adik David, adik korban ya, yang tadi pagi saya lihat sudah mulai ada kesadaran ya, alhamdulillah. Jadi kita lihat ya selain karena anak itu ya memang semua prosesnya kita buat jujur dan ada semua Mbak, CCTV, chat semua ada. Jadi menurut kita ini bukan perkara yang sulit itu di sini kalau kita melihat ya Mbak ya dari proses yang kita alamin, karena ini berkaitan dengan anak itu Mbak. Jadi kita itu ya kalau kita memang tidak punya kemampuan atau profesi khusus terkait anak, makanya pihak penyidik dari kepolisian, baik juga sekarang saya lihat di kejaksaan juga kan menggunakan ini kan jaksa untuk anak ya. Yang sulit itu adalah memahami psikologis anak ya di sini Mbak ya. Harus melibatkan banyak pihak yang benar-benar mengerti terkait anak, psikologis anak Mbak. Kejujuran dan keterbukaan itulah yang dikedepankan oleh AG begitu ya. Termasuk soal rekonstruksi tidak ada yang disanggah oleh AG bahwa betul tahapannya demikian menurut versi AG? Iya, itu juga yang kita ucapkan di BAP Mbak. Makanya pas rekonstruksi itu 98% kita lihat sudah oke. Termasuk saat AG merokok ya saat Mario melakukan penyiksaan itu?
Nah, momen pas merokok itu kalau tidak salah pas rekonstruksi kan ditunjukkan pas posisi tobat ya. Nah, itu kan harus kita dalamin. Saya jujur bukan perokok ya, Mbak ya. Ini kan yang tahu perokok ini ada dua macam ya. Perokok dalam keadaan santai, apakah merokok dalam keadaan tertekan gitu kan. Ada juga fakta kan sebenarnya dia tidak mau melihat, tapi si MDS ini colek dia harus melihat gitu. Jadi banyak ya yang harus dijawab oleh ahli yang mengerti terkait anak di sini gitu loh. Jadi Bagaimana dengan tudingan eh, ketika AG merokok itu adalah menikmati proses penyiksaan yang sedang dilakukan oleh Mario kepada David? makanya kan itu akan dijawab oleh psikologi forensik dan juga psikologis anak di situ Mbak. Jadi kita juga tidak dan si AG pas ditunjukkan itu juga di BAP dia mengatakan seperti itu dia ketakutan dan terkait merokok ini makanya kan kita lihat nanti hasilnya seperti apa gitu loh. Pas kejadian itu dia itu posisinya lagi santai atau lagi tenang atau apa. Kalau kita dengar kesaksian dari ibu saksi N ya di sana kan. Dia kan bilang muka dari Shane dan Agi ini kan pucat. Itu kesaksian dari Ibu N loh. Itu mukanya kan pucat pas setelah kejadian itu pas korban pas udah selesai gitu mukanya pucat luar biasa. Makanya ini kita dari kuasa hukum juga belum mendapatkan ya hasil psikologi forensik yang sudah dilakukan berulang kali oleh penyidik dan juga nah ini nanti kita dapat jawabannya di sana gitu loh apakah anak ini Oke, baik. lagi happy atau lagi stres gitu loh Mbak. Jadi kita Oke. tunggu aja hasilnya. Ya, kita tunggu nanti ya seperti apa di peradilan. Kang Asep, bagaimana pembuktiannya ya ketika pelaku anak yang berkonflik dengan hukum AG ini yang diduga bahwa terlibat dalam proses perencanaan, termasuk tadi rangkaian rekonstruksi yang dikatakan bahwa tidak disanggah begitu ya oleh AG sendiri. Seperti apa juga nanti pada saat mekanisme peradilannya Kang Asep bahwa AG harus dijadikan saksi juga untuk pelaku lainnya? Kang Asep, sepertinya masih di mute audionya. Oke ya, oke. Karena ini menyangkut anak ya, apapun berhadapan hukum, berkonflik dengan hukum, ya tetap harus menggunakan simpulan anak yaitu RJ itu wajib dulu. Tapi kalau satu pihak tidak hadir nggak bisa. Itu prinsipnya. Yang kedua harus melibatkan pelaku, korban, pihak-pihak lain. Tapi kalau satu pihak nggak bisa ya nggak bisa. Nanti kalau di pengadilan ya sama, cuman sidangnya tertutup. Nah jadi pengadilan media jangan coba-coba menyiarkan karena sidangnya tertutup. Termasuk jangan menyebut identitas karena itu hal yang dilarang. Jadi sidang tertutup soal pembuktiannya sama, pembuktian seperti perkara yang lain yaitu menggunakan KUHP ya 183, 184. Artinya nanti keterangan saksi apakah satu saksi dengan lain bersesuaian antara A, B dan C, D itu ya. Kedua, nanti tadi keterangan ahli. Ahli akan membuktikan apakah tadi pucat tadi kaget atau baru terkejut atau apapun nanti biarlah ahli yang menjelaskan. Ketiga, surat-surat misalkan membuktikan bahwa korban itu ya lukanya bagaimana? Nah, luka permanen, luka ringan, tapi sekarang kita saksikan sendiri kan lukanya baru sadar sekarang korban itu. Kemudian juga nanti yang lebih penting adalah petunjuk. Tapi sekarang nampak dalam perkara ini gampang ya, sekira dari kesaksi maupun dari ahli nanti yang membuktikan peristiwa ini sangat baik. Kalau keterangan terdakwa ya keterangan berlaku bagi dirinya. Siapapun terdakwa pasti akan menyangkal atau bagaimana memperingan perbuatannya itu pasti dilakukan. Tapi sekali lagi pembuktiannya untuk anak ini saudara cuman media tolong hati-hati jangan menyiarkan langsung karena sidangnya tertutup jangan terekspos karena itu aturannya dimanapun ya tadi untuk melindungi anak siapapun sekali yang berhadapan dengan hukum berkonflik dengan hukum jangan sampai terekspos termasuk identitas nama ya sebenarnya tidak boleh itu ditayangkan itu aturannya loh sebenarnya bisa kalau pengadilan sampai nanti terbuka ya dan tertayang batal demi hukum loh sidang. Baik, terima kasih Kang Asep dan juga Pak Sony. Kita tunggu bagaimana nanti kapan peradilannya dan seperti apa perkembangan di peradilan. Terima kasih dan selamat malam.